2021 ke 2022. Wah, senang sekali Kak Ria Maya. Iya, Kita Kak bisa Vera. ketemu lagi dengan adik-adik. Kak Vera, wah semakin bertambah semangat di tahun baru ini. Kak Ria mah gimana? Betul Kak Vera, Karyama juga semangat di Iya, tahun 2022 betul ini kita sekali. semuanya semangat. Yes, dan semoga di tahun bukan semoga lagi, tapi harus kita komitmen ya Kak Ria Maya. Betul. Di tahun 2022 ini ya kita semakin rajin untuk beribadah, memuji Tuhan, menjadi anak yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, dan terus rajin untuk sekolah minggu ya, lebih rajin membaca Alkitab dan juga rajin berdoa. Mantap nih Kak Vera. Senang ya adik-adik melihat Kak Vera semangat terus. Nah, adik-adik jangan mau kalah ya dengan Kak Vera. Kita juga di tahun yang baru ini, kita juga harus tetap semangat. Terlebih-lebih untuk mengikuti ibadah anak, walaupun sampai saat ini kita masih online ya adik-adik ya. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik, ibadah anak pada minggu ini bertemakan apa ya Kak? Apa tuh Kak? Ayo. Nah, temanya adalah Yesus Gembalaku yang baik. Betul sekali Kak Ria Maya. Nah, sekarang kita langsung memuji Tuhan aja Kak Ria Maya dengan pujian yang semangat juga. Nah, pujiannya bisa pakai gerakan juga loh Kak Ri. Ya, adik-adik Ya. kita angkat pujian Kudaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik berdiri yuk. Yuk, sama-sama kita bernyanyi Kak dan Yohanes. memuji Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ku suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Syairnya, kata-katanya sungguh luar biasa, bagus sekali ya. Di kiri, di kanan, di atas, di bawah kau ada. Siapa Tuhan kita ada? Nah, jadi Tuhan selalu ada buat kita semua, buat adik-adik, buat kakak-kakak juga ya, buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan kembali, kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan masih memberikan waktu yang indah pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah bernyanyi, biarlah pujian yang kami naikkan boleh tetap terus kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah pada hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga yang memberikan kelancaran dalam media untuk saat ini ya Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu menuntun langkah kita ya Kak ya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Betul Kak Vera. Minggu ini kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik. Tuhan Yesus juru selamat dan kita semua adalah miliknya. Ada loh Kak pujiannya. Yuk Apa tuh Kak?
kita sama-samakan. Oke, Ya kita oke. sama-sama nyanyikan bersama ya. Judulnya dengan apa, Kak? adik-adik di rumah juga. Mm. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Kalau adik-adik ada yang belum tahu, nah sambil belajar, kakak Karyama dan Kak Vera akan menyanyikan bersama. Adik-adik bisa mengikuti ya pelan-pelan ya. Kak Yohanes. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina tercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berserah. Nah, Karyama, kali ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita, ya Kak ya. Yuk adik-adik ya, kita sama-sama berdoa lebih dahulu ya Kak ya, sebelum kita mendengarkan cerita. Baik Kak Vera, artinya kita sebentar lagi sudah mau mendengarkan firman Tuhan ya Iya, Kak ya? betul Kak Oh, oke. ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Melalui cerita nanti akan dibawakan oleh Kak Iyet. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Kak Iyet, agar supaya Kak Iyet boleh bercerita yang akan diambil dari Alkitab dengan baik dan benar, sehingga kami boleh memahami apa yang disampaikan Kak Iyet nanti. Pimpin juga kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kami boleh mencermati, memahami setiap cerita yang Kak Iyet bawakan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, siapkan Alkitab dulu ya adik-adik ya. Kita akan membaca ayat Alkitab dari Injil Yohanes 10. Sebelum kita mendengarkan isi ayat Alkitab ini, kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagiku. Firman. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. maka timbullah pula. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kakak akan bercerita mengenai Yesus Gembalaku yang baik. Barusan kita sudah membaca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18 yang mengisahkan mengenai Yesus Gembalaku yang baik. Cerita Yesus Gembalaku yang baik, kakak yakin kalian sudah mendengar berkali-kali. Namun versi kali ini kalian pasti belum pernah dengar. Mari kita simak cerita berikut. Siapa yang tahu gambar ini? Ini adalah seekor domba. Kelihatannya masih kecil ya, bulunya tebal sekali. Dan kalau kita lihat kayaknya minta dikasihani nih. Matanya sayu dan kelihatan sangat lemah. Dan memang adik-adik, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita melihat bahwa memang domba yang digambarkan di dalam perikop tersebut adalah domba yang sangat lemah dan minta perlindungan. Domba biasanya hidup dalam satu kawanan ya. Ada biasanya beribu-ribu itu. Kalau kita lihat di satu peternakan itu yang memiliki banyak domba, kita akan melihat sekawanan ini selalu hidupnya berkelompok.
Kenapa hidup berkelompok? Karena mereka adalah binatang yang tidak terlampau kuat, sehingga dengan hidup berkelompok mereka dapat melindungi kawanannya, ya, saling melindungi satu dengan yang lain. Dengan mereka berkelompok, biasanya gangguan-gangguan yang datang dari luar akan dapat diatasi. Pada gambar ini kita melihat seorang gembala sedang memperhatikan kawanan dombanya. Gembala ini biasanya memastikan agar domba-domba yang ada dalam pengasuhannya itu tidak keluar dari kawanannya. Atau bila keluar dari kawanannya, ia akan mencoba untuk menghalaunya agar masuk kembali ke dalam kawanannya. Dengan begitu, ia dapat memastikan bahwa seluruh dombanya akan selamat dari serangan-serangan dari luar. Dalam gambar ini kita bisa melihat betapa berbeda ukuran antara domba yang kecil dengan induknya. Jadi adik-adik bisa membayangkan apabila domba kecil ini lari dari kawanannya, apa yang akan terjadi? Dia akan menghadapi bahaya dan dia akan menjadi sasaran dari binatang-binatang buas yang mungkin sedang mengintip di sekelilingnya, ya, sehingga adik-adik bisa melihat betapa sangat lemahnya, ya, domba yang kecil ini bila ia jauh dari kawanannya. Inilah musuh utama dari kawanan domba, ya, rubah ini adik-adik, ya. Rubah inilah yang seringkali mengintip dari kejauhan agar mendapat kesempatan untuk menerkam anak domba yang kecil itu. Apalagi bila anak domba itu jauh dari induknya atau keluar dari kawanannya. Ancaman berikutnya adalah bila ada domba yang keluar dari kawanannya dan berjalan jauh tanpa diketahui oleh gembalanya. Dia akan tersesat, kadang mungkin jatuh ke dalam jurang. Nah, inilah ancaman-ancaman yang dapat menimpa domba-domba yang keluar dari kawanannya atau tidak dilihat oleh penjaganya, ya, atau gembalanya. Gembala yang baik adik-adik adalah mereka yang tidak akan membiarkan domba-domba tersebut keluar dari kawanannya. Gembala yang baik akan memastikan anak-anak domba yang kecil-kecil itu berada dekat induknya, berada di dalam kawanannya, dan tidak pergi jalan sendiri dan tersesat. Yesus Kristus disebut sebagai gembala yang baik. Mengapa adik-adik? Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Ya, di dalam gambar ini kita lihat ia bahkan menggendong anak domba yang mungkin kelelahan pada saat berjalan. Anak domba itu digendongnya agar ia tidak tertinggal kawanannya. Siapakah domba-domba itu adik-adik? Domba-domba itu adalah kita semua. Anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, kakak-kakak pemuda, mama, papa, oma, opa, dan semua pengikut Kristus itu adalah domba-domba Allah. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus itu ada bersama kita. Ia mendengarkan doa kita dan dia tidak jauh, dia hanya sedekat doa. Oleh sebab itu adik-adik, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya ya adik-adik ya, pada saat kita mendapat nilai jelek di sekolah karena kita lupa belajar, terlalu asik main game, atau kita tertidur, atau kita selama seminggu tidak mengerjakan PR atau begitu banyak permasalahan yang dihadapi di sekolah, kita bisa selalu datang kepadanya.
Mungkin ya, ini mungkin ya adik-adik ya. Kebetulan orang tua kita sedang sibuk di kantor atau mama lagi terlalu sibuk sehingga tidak bisa mendengar cerita kita. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan Yesus melalui dengan berdoa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Karena Yesus adalah gembala yang baik yang bisa kita andalkan. Pada saat kita kesulitan adik-adik ya, pada saat kita ingin mencurahkan isi hati kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus yaitu gembala yang baik bahkan tidak segan-segan menggendong kita. Seperti gembala yang baik menggendong anak-anak domba pada saat ia lelah. Ya, sehingga ia tidak ditinggal oleh kawanannya. Dengan berdoa kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dan tidak cuma itu. Kita bahkan bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Dengan berdoa kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Adik-adik semua, kita sudah belajar ya mengenai Yesus, gembalaku yang baik. Kita juga sudah melihat betapa sebagai gembala Tuhan Yesus dapat diandalkan. Tuhan Yesus akan menjaga kita dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita tersesat ataupun diserang oleh ancaman-ancaman dari luar. Namun perlu kita ingat bahwa kita harus terus menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa. Tidak saja pada saat kita susah, sedih, dapat nilai jelek, kita berdoa, aduh Tuhan Yesus saya dapat nilai jelek. Tetapi bahkan pada saat kita bersuka cita, nilai kita bagus. Dan nilai itu akan membuat mama dan papa bangga. Dan Tuhan Yesus itu akan senang juga mendengarnya. Maka kita bisa datang, berlutut dan berdoa, menyampaikan rasa terima kasih karena nilai yang sudah kita terima. Pada saat hari Natal kemarin kita mendapatkan kado yang begitu kita idam-idamkan dari gereja, dari guru-guru sekolah minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kebahagiaan dan sukacita. Namun jangan lupa juga adik-adik, ada begitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan seperti kita. Tidak dapat kado, mungkin juga tidak memiliki HP ya yang bagus untuk sekolah. Kita tahu ya di zaman pandemi ini kita sangat bergantung pada laptop, pada HP, pada alat-alat komunikasi digital. Tapi kita harus ingat bahwa ada banyak teman-teman kita yang mungkin tidak memiliki alat-alat komunikasi seperti itu, sehingga mereka mungkin pelajarannya tertinggal. Nah, kita dalam doa kepada Tuhan, kita harus juga mengingat mereka adik-adik. Karena kita juga bisa seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang lain, bagi teman-teman kita. Kita berdoa, jangan lupa kita berdoa agar Tuhan Yesus juga menolong mereka, agar mereka bisa seperti kita. Nah adik-adik, mari kita jadikan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik sebagai sahabat kita. Sahabat yang selalu ada menolong kita dikala kita sedih. Sahabat yang akan bersuka cita dengan kita apabila kita mendapatkan kabar-kabar yang menyukakan hati kita. Dan sahabat yang selalu ada dalam situasi apapun yang kita hadapi. Jadi kakak berharap adik-adik memahami apa yang kakak sampaikan dan menjadikan Yesus Gembala yang baik sebagai sahabat kita. Demikian adik-adik,
cerita kakak pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Iyet menyampaikan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik ya Kak Vera. Nah, adik-adik, Tuhan gak pernah membiarkan kita kekurangan ataupun tersesat. Yes, benar sekali Kak Riyama ya. Tuhan mau kita juga menjadi domba-domba yang baik, yang selalu taat melakukan hal yang baik. Nah, Kak Riyama, ayat super kita minggu ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Kita baca sama-sama ya Kak ya. Boleh Kak Vera. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi kayaknya Boleh, Kak ya, boleh, supaya boleh. lebih diingat. Ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, adik-adik di rumah pasti bisa Iya dong pasti ya, dong Kak Kak, ini Vera kan ya. pendek ayatnya. Iya, adik-adik di rumah kan pintar-pintar semua Pintar-pintar, Kak. hebat. Iya. Nah, baik adik-adik, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita akan kumpulkan dengan menyanyikan bersama Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Seperti biasanya, persembahan yang sudah dikumpulkan yang akan adik-adik berikan boleh diberikan, dititipkan kepada mama papa untuk disampaikan ke gereja ya adik-adik ya. Oke, Kak Yohanes, kita nyanyikan bersama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Nah adik-adik ya, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kak Vera akan membawakan doa persembahan, nanti doa syafaatnya nanti akan dibawa Kak Riyama ya. Oke adik-adik, kita duduk yang benar, sikap doanya yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan apa yang ada kepada kami. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau bisa menilik hati kami dengan keikhlasan apa yang bisa kami berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan memberikan berbagi kasih untuk orang lain. Biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk kehidupan orang lain, boleh menjadi sumber berkat untuk orang lain. Berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawakan dalam doa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, mulai dari pimpinan kami yang tertinggi hingga sampai yang terendah. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kepada mereka kebijaksanaan sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan melaksanakan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan agar pandemi yang masih melanda di dunia ini, khususnya di tempat kami juga Tuhan, boleh berangsur-angsur berkurang dan boleh kami kembali merasakan kehidupan yang normal lagi Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu kehendak Tuhan lah yang jadi, karena kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Dan ajar kami untuk tetap selalu melakukan prokes dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami boleh saling menjaga satu sama lain dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga membawakan dalam doa untuk orang tua kami, mama papa kami, berikan kepada mereka kesehatan, juga pekerjaan, ya, lindungilah mereka sehingga mama papa kami boleh tetap terus menjaga dan membimbing kami, anak-anaknya, adik-adik sekolah minggu, di dalam kehidupan hari lepas hari, dan biarlah di dalam
kehidupan kami semuanya boleh melakukan hal-hal yang sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Kami juga mendoakan untuk gereja ini GKI Rawamangun. Tuhan mau pakai semua kami para jemaat juga kami bawakan dalam doa. Bapak Pendeta Kurniadi beserta keluarga juga para majelis semuanya, Tuhan biarlah kami juga boleh turut mengambil bagian dalam pelayanan sehingga nama Tuhan saja yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mendoakan kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya kakak-kakak sekolah minggu di dalam waktu yang mendatang tetap terus mau melayani Engkau ya Tuhan, dan dalam melakukan ibadah anak ini walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan, banyak sungguh yang kami minta, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Di atas semuanya itu kehendak Tuhanlah yang menjadi boleh terjadi di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian. Jadilah selalu anak-anak Tuhan yang taat dan setia hanya kepada Tuhan yang merupakan gembala kita. Nah, terus menjadi berkat dan semangat memberitakan kabar baik buat semua orang, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, Betul sekali Karya orang-orang Maya. yang ada di dekat kita. Ya, betul sekali ya. Nah, yuk adik-adik kita nyanyikan pujian yang tadi yang judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Wah, Karyama nggak berasa ya Karyama ya, ibadah kita pada hari ini sudah selesai ya. Nah, biarlah walaupun ibadah kita sudah selesai, bukan berarti sudah sampai di sini kita tidak melanjutkan atau tidak berbuat kebaikan lagi ya. Nggak boleh seperti itu ya Karya. Iya. Jadi setelah ibadah ini kita lakukan kebaikan, perbuatan baik, berbuat saling bantu membantu, biar semua orang merasa terberkati ya. Nah, kali ini karena kita sudah mau selesai, kita mau doa penutup. Adik-adik, sikap yang baik ya. Nanti selesai berdoa kita menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami mengucap puji dan syukur atas pertolongan Bapa.
atas pimpinan Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal ibadah sampai dengan akhir dengan baik. Kiranya Tuhan, biarlah kami tetap menjadi anak-anak kebanggaan Engkau Bapa, menjadi anak-anak yang setia dan terus memuliakan Bapa. Pimpin kami selalu dengan Roh Kudus-Mu Bapa dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, terutama patuh kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah Minggu telah usai. Sekolah Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.